Pernahkah Anda melihat petak tambak yang airnya terlihat sangat stabil, udangnya makan dengan lahap, tapi seminggu kemudian mendadak crash total dan udang mati massal? Banyak dari kita terjebak dalam ilusi mata. Kita merasa aman karena biosecurity sudah super ketat dan desinfektan diaplikasikan berkali-kali. Kita bangga saat panen di satu petak berhasil menutupi kegagalan petak lainnya. Tapi sadarkah Anda, di era budidaya padat pesisir saat ini, keberhasilan itu seringkali memicu kesombongan kita untuk terus menambah petakan, tanpa tahu bahwa lingkungan di luar kolam kita sebenarnya sedang sekarat. Ketika salinitas melonjak di atas 35 ppt dan air laut mulai menyala di malam hari, alam sebenarnya sedang mengirimkan surat vonis. Itu adalah alarm bahwa kapasitas daya sangga lingkungan kita sudah jebol akibat penumpukan BOT yang gagal diurai. Kunci penanganannya bukan lagi sekedar berspekulasi dengan gonta-ganti obat kimia mahal. Hari ini, kita akan bertindak sebagai dokter ekosistem. Kita akan pelajari bagaimana cara menekan tombol riset lingkungan dan menguasai cara kerja pasukan gaib di dalam air agar tambak kita kembali sehat secara presisi. Sebelum kita mengatur pasukan jasa drainik atau mikroba di dalam kolam, kita harus membenahi rumahnya dulu. Kalau rumahnya penuh sampah, dikasih pembantu sebagus apapun tidak akan jalan. Nah, ketika air sudah kepalang jenuh, pekat dengan BOT, dan salinitas mencekik di atas 35 ppt, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah teknik pengenceran air atau dilution. Di era budidaya presisi saat ini, memasukkan air segar bersalinitas lebih rendah adalah solusi paling instan. Ini adalah tombol reset atau install ulang sistem pada komputer yang sudah hang alias macet total. Dengan teknik pengenceran ini, dua keajaiban langsung terjadi. Kadar garam turun dan kepekatan BOT terpotong. Tekanan osmotik air berkurang dan ruang oksigen baru kembali terbuka. Hasilnya, bakteri pengurai dan fitoplankton yang tadinya stres dan mogok kerja karena air terlalu kental, kini seperti mendapatkan program baru. Mereka bisa bergerak leluasa, bernapas lega, dan kembali aktif merombak sisa kotoran secara maksimal. Setelah medianya bersih, barulah kita masukkan strategi kontrol lingkungan yang baru. Teknik probiotik presisi. Mari kita lihat diagram ini. Kunci rekayasa lingkungan pasca di riset adalah membangun siklus simbiosis yang baru dan sehat. Bahan organik yang masuk ke dalam kolam akan diserang dan diuraikan oleh bakteri. Hasil perombakan bakteri ini menghasilkan zat yang tidak beracun, melainkan menjadi pupuk berharga berupa nitrat, fosfat, dan CO2. Nah, pupuk-pupuk inilah yang dipakai oleh fitoplankton untuk bertumbuh. Dengan bantuan sinar matahari atau sinar UV sebagai sutradara dan sumber energi utamanya. Saat fitoplankton berfotosintesis dan tumbuh subur, mereka membalas budi dengan memproduksi oksigen melimpah ke dalam air. Oksigen inilah yang kembali dipakai oleh bakteri untuk membelah diri lebih cepat dan merombak kotoran organik baru. Siklus ini berjalan secara seimbang dan saling menghidup. Tapi di lapangan, masalahnya seringkali jumlah aplikasi bakteri kita jauh lebih sedikit daripada jumlah limbah yang ada di alam. Mengapa? Faktor pembatas utamanya adalah biaya probiotik yang kurang efisien. Mau tebar banyak, kantong jebol. Mau tebar sedikit, kalah sama limbah. Solusi cerdasnya, kita bisa gunakan produk probiotik seperti Delphi dan media aktivasi HiMed sebagai boost aktivator. Menggunakannya kita akan mendapatkan bakteri lebih banyak. Dengan biaya yang tetap terkontrol, produk ini mampu mengaktifasi kuantitas bakteri jauh lebih banyak dan hasil yang steril terkontrol. Inilah faktor kunci untuk menguasai lingkungan dengan pasukan pengurai yang siap tempur sebanding dengan jumlah BOT di air. Jika makanan berupa BOT sudah habis, bakteri baik ini akan otomatis menyesuaikan jumlah pertumbuhannya di air, sekaligus menjaga dan mengunci agar bakteri patogen atau bakteri jahat tidak punya ruang untuk tumbuh di kolam Anda. Namun ingat, makhluk hidup ini bukan robot yang bisa kita setel konstan. Baik bakteri, plankton, sampai protozoa, semuanya melewati 4 fase kehidupan yang wajib kita kuasai jalurnya. Fase 1, fase lag atau adaptasi. Ibarat karyawan baru masuk kerja, mereka belum banyak produktif, masih membaca situasi lingkungan tambak Anda setelah diisi air baru. Fase 2,
Fase eksponensial, ledakan pertumbuhan. Ini masa jaya, makanan atau BOT melimpah, air kolam Anda mendadak jadi hijau royo-royo atau coklat matang karena jasa training membelah diri secara massal. Fase ketiga, fase stasioner atau titik jenuh. Ruang mulai padat, makanan menipis, limbah kelompok mereka mulai meracuni wadah sendiri. Jumlah yang lahir sama dengan yang mati. Air terlihat sangat tenang dan stabil. Di mata penambah awam, padahal ini adalah titik kritis paling berbahaya. Sedangkan fase yang keempat, fase kematian, dead phase atau crash. Begitu lingkungan memburuk, misalnya cuaca mendung berhari-hari tanpa matahari, fitoplankton langsung kehilangan energi, masuk ke fase kematian dan mati massal atau crash. Nah, saat bakteri baik dan fitoplankton mati massal, siapakah yang berpesta? Jawabannya adalah protozoa. Mereka adalah pasukan pembersih alami yang akan tumbuh subur, memakan bangkai-bangkai plankton dan bakteri tadi. Jika protozoa sudah mendominasi suksesi di kolam Anda, ini adalah kondisi darurat. Protozoa akan menghabisi sisa bakteri baik, merusak kestabilan air, dan menjadi gerbang utama masuknya penyakit mematikan seperti VFD atau berak putih pada udang Anda. Rekan-rekan pembudidaya, kita sering terpancing saat panen melakukan bisnis ini. Merasa lebih prestis dari yang lain, semua sangat bisa terjadi pada industri ini. Tambak udang hari ini bukan lagi tempat untuk berspekulasi atau sekedar mengandalkan keberuntungan nasib. Kunci sukses budidaya presisi dan efisien yang berkelanjutan adalah kearifan kita mendengarkan daya dukung lingkungan. Kita harus tahu kapan harus menekan tombol reset dengan pengenceran air, dan bagaimana melipat gandakan bakteri baik dengan Delphi dan Hymet untuk mengunci rantai makanan agar protozoa tidak punya ruang untuk merusak kolam kita. Ketika Anda menguasai sains ini, Anda bukan lagi seorang petambak biasa. Anda adalah manajer ekosistem sejati yang berjalan beriringan dengan kemurahan alam. Bagaimana mengontrol pertumbuhan suksesi fitoplankton dan bakteri? Bagaimana mencegah protozoa tidak tumbuh yang rawan timbulnya penyakit di udang? Apa fungsi reservoir? Mendukung strategi budidaya yang efisien? Kita akan bahas pada video selanjutnya. Sekarang, mari kita diskusikan di bawah. Di fase pertumbuhan mana kondisi plankton tambak Anda saat ini? Apakah Anda sudah pernah mencoba teknik pengenceran air saat salinitas mengganas? Kalau rekan-rekan ada kiat-kiat dalam bertambak, bisa tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Semoga menjadikan berkah inspirasi bagi rekan-rekan tambak di lokasi-lokasi yang berbeda. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke komunitas tambak Anda agar kita bisa sukses bersama tanpa mengkhianati alam. Sampai jumpa di video berikutnya.